my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Charlie Casanova ingin menjelaskan slide pertemuan ke-6 Instructional Design tentang Approach, Method, Technique, and Procedure. Yang pertama itu adalah approach that refers to theory about the nature of language and language learning that serve as the source of practice and principle in language learning. In language teaching. Second is method. Method is the particle realization and approach. Third is technique. Technique is each specific strategy that we use in the classroom. Fourth, the last one is procedure. A procedure is an order sequence of a technique. So, pendekatan itu menginformasikan metode dengan teori bahasa dan teori pembelajaran. Metode adalah implementasi aktual dari pendekatan atau approach. Kemudian Procedure ini adalah langkah-langkah yang memiliki hasil yang telah ditentukan, dan procedure mengandalkan teknik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang audiolingualism. Audiolingualism ini suatu pengajaran yang menekankan bahasa asing, listening and speaking sebelum kita belajar tentang writing and reading. Terus drill yang digunakan di audiolingualism ini adalah drill repetition atau pengulangan. Pengulangan ini maksudnya ketika siswa mengucapkan kembali apa yang telah dikatakan oleh guru. Seperti contoh, teacher mengatakan there is cup on the table, so the student repeat what teacher say. There is cup on the table. Selanjutnya, saya akan bahas tentang presentation, practice, and procedure. Contoh dari procedure ini, yang pertama, kan dia ada presentation, practice, and procedure. Jadi yang pertama itu presentation. Presentation ini guru menunjukkan ada di buku yang mem kasih itu presentation guru menunjukkan sebuah gambar kepada siswa dan kemudian bertanya kepada siswa. Selanjutnya itu practice. Practice ini guru meminta siswa mengulangi kalimat. Yang ketiga itu ada production. Production ini student diminta untuk menggunakan bahasa baru dalam kalimat mereka sendiri. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas tentang alternative to the PPP. Ada 3. Yang pertama itu ARC, Authentic Restricted Clarification. ERC ini digunakan untuk menggambarkan pementasan pembelajaran presentasi tata bahasa yang dimulai dengan penjelasan aturan atau explanation of the rule. Yang kedua itu ada OHE atau Observe Hypothesis Experiment. Di sini ada observe and hypothesis. Observe itu maksudnya siswa harus diizinkan untuk mengamati atau membaca atau mendengarkan bahasa. Observe students should be allowed to observe, read, or listen to language. Kemudian ada hipotesis. Hipotesis ini memprovokasikan siswa untuk melakukan hipotesis tentang cara bahasa sebelum melanjutkan ke eksperimen
sebelum melanjutkan ke eksperimen berdasarkan pada hipotesis tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada ESA atau engage study active. I itu artinya terlibat. Terlibat di sini dimaksud titik di mana siswa terlibat secara emosional dengan apa yang terjadi. Kedua itu ada S, study atau belajar. Di sini dimaksud di mana titik di mana pengajaran dan pembelajaran berfokus pada bagian konstruk atau konstruksi. Yang terakhir ada A atau aktif. Di sini siswa didorong untuk menggunakan bahasa tersebut. Selanjutnya, the communicative approach. The communicative approach is a set of principles about teaching, including recommendation about method and syllabus, where the focus is only meaningful communication, not structure, use, not usage. Di pendekatan ini siswa itu diberi tugas untuk menggunakan bahasa alih-alih dalam alih-alih mempelajari bahasa. Yang terakhir ada task-based learning. Di sini ada 3 basic stage. Yang pertama itu ada pre-task stage. Yang kedua ada in the task cycle, and yang ketiga itu ada in the language focus stage. Di stage pertama itu pre-stage, a teacher memperkenalkan the topic. Teacher introduce the topic and task by highlighting useful words and praise. And give the task instruction to the student. Yang kedua itu in the task cycle. Di sini student first perform the task in pairs or groups, and then they plan how to report what they did, and they report it to other student. Seperti itu. Yang terakhir itu ada in the language focus stage. The student melakukan diskusi specific feature of any listening or reading text provided by the teacher, and they do some practice of specific language features which the task has provoked. Selanjutnya ini ada 4 method. Yang pertama itu ada communicative language learning, the silent way, Suggestopedia, and total physical response. Communicative language learning, student say what he want to say either in English or his native language, and then untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, maka siswa dapat mengatakan apa yang dia ingin katakan dalam bahasa Inggris. Jadi di sini pekerjaan guru adalah hanya sebagai memfasilitasi daripada mengajar. Yang kedua ada the silent way. The silent way ini behavior of teacher who rather than entering into conversation with the student, say as little as possible. Third method is Suggestopedia. Suggestopedia is physical environment of the classroom is very important. Siswa di sini hanya perlu nyaman dan santai. Student needs comfortable and relax. The last one is total physical response atau TPR. Di sini siswa diminta untuk merespons secara fisik bahasa yang telah mereka dengar.
Kemudian guru memberikan perintah dan siswa mencoba merespon perintah dari guru tersebut. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang program semester dan program tahunan kelas 8 SMP tahun ajaran 2019-2020. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang program semester. Di program semester ini terdapat kompetensi dasar, waktu, dan bulan. Yang pertama itu, sebelum kita menyusun program semester, yang perlu kita lakukan adalah menghitung jumlah minggu efektif. Di sini saya sudah menghitung jumlah efektif. Berdasarkan kalender pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Di sini saya mengambil hari Senin dan Selasa. Jadi semester pertama itu dimulai pada bulan Juli 2019. Bulan Juli 2019. Di sini di kalender pendidikan terdapat 5 minggu. Jadi di sini saya tulis jumlah minggu per bulan di bulan Juli itu ada 5. Kemudian kita hitung jumlah efektif dan tidak efektif. Maksudnya itu jumlah efektif, jumlah waktu kita dapat mengajar, jumlah waktu dapat kita mengajar, dan tidak efektif adalah jumlah yang tidak bisa kita ngajar. Seperti itu. Yang pertama ini kan saya buat jumlah efektif di bulan Juli itu 3 minggu, tidak efektifnya 2 minggu. Kenapa saya buat seperti itu? Karena di kalender pendidikan yang saya dapat di minggu pertama ini dari tanggal 1 sampai 6 Juli itu merupakan PPDB atau penerimaan peserta didik baru, dan di minggu keduanya ada pengenalan lingkungan sekolah. Jadi di sini bisa kita lihat jumlah efektif belajar di bulan Juli itu hanya 3 minggu di hari Senin dan hari Selasa. Selanjutnya juga di bulan Agustus itu terdapat 4 minggu, dan efektif belajarnya, dan di bulan Agustus tidak efektif, maksudnya efektif semua. Guru pasti masuk terus karena tidak ada hari libur dan tidak ada hari lainnya. Kemudian di bulan September itu di sini terdapat 5 minggu dengan jumlah efektifnya 4 minggu dan tidak efektifnya 1 minggu, karena pada tanggal 6 pada minggu ketiga saya membuat UTS sekolah, karena sekolah mengadakan UTS, jadi saya mengambil di minggu ketiga pada tanggal 16 dan 17 sampai tanggal 21. Selanjutnya di bulan Oktober itu jumlah minggunya ada 5, sedangkan jumlah efektifnya 5 juga, tidak efektifnya tidak ada. Begitu juga di bulan November ada berjumlah 4 minggu dan jumlah efektifnya juga 4. Di bulan Desember ini paling banyak tidak efektifnya, karena di Desember itu memiliki 5 minggu efektif. 5 minggu. Di sini di bulan pertama, di minggu pertama itu anak siswa melakukan ujian sekolah atau ujian akhir sekolah. Lalu di minggu keduanya
Itu penilaian akhir semester. Minggu ketiga merupakan hari libur hari libur hari libur semester dan hari libur nasional, dan di minggu keempat kelima itu merupakan hari libur semester. Jadi jumlah tidak efektif di bulan Desember itu ada 5 minggu. Jadi saya jumlahkan jumlah efektif dari bulan Juli ke Desember itu berjumlah 20, kemudian dikali 2 sama dengan 40. Kenapa dikali 2? Karena untuk jam dikali 2 ini karena jumlah jam pelajaran 2 kali pertemuan. Ya, seperti itu. Jadi 40. Ya, 40. Jadi jumlah jam jumlah di semester 1 itu JP-nya sebanyak 40 jam pelajaran. Maka saya buat di program semester saya seperti ini. Tanda biru ini merupakan tanda efektif belajarnya, sedangkan warna mustard ini merupakan tanda anak sekolah itu melakukan ujian tengah semester. Kemudian warna kuning ini merupakan penilaian akhir sekolah atau ujian sekolah. Dan yang minggu Desember 3 minggu di akhir Desember ini merupakan hari libur nasional dan hari libur semester. Jadi jumlah jam pelajaran di semester 1 itu sebanyak 40 jam. Kemudian bagaimana cara saya mengalokasikan waktu di setiap KD-nya? Saya membaginya menjadi seperti di KD 3.1 dan 4.1 ini saya bagi menjadi 6 jam pelajaran, karena di sini dia membahas tentang menerapkan dan menyusun teks ungkapan meminta perhatian. Jadi saya rasa 6 jam cukup untuk 6 jam adalah waktu yang cukup untuk membahas materi tersebut. Sama dengan jam-jam yang lainnya. Kemudian di greeting card, mengapa saya membuatnya 4 jam pelajaran? Karena saya rasa greeting card itu materinya agak sedikit mudah, dan 4 jam pelajaran saya rasa itu cukup. Sama seperti yang lainnya, jadi saya baginya menjadi 6 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam, dan jumlah jam pelajaran dari kompetensi dasar 3.1 sampai 3.8 ini berjumlah 40 jam pelajaran. Jadi di semester 1 jam pelajaran yang efektif sebanyak 40 jam. Seperti dengan semester 1, di program semester kedua langkah-langkahnya hampir sama seperti yang tadi. Saya masih berpedoman dari kalender pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Di semester 2 kita kembali lagi ke minggu efektif, penghitungan minggu efektif. Di semester kemudian di semester 2 jumlah efektif di semester 2 ini dari bulan Januari sampai bulan Juni hanya sebanyak 18 jam pelajaran. Kemudian dikali 2 seperti saya jelaskan di awal tadi, dikali 2. Jadi 18 dikali 2 36 jam pelajaran. Jadi jumlah semester pertama dan semester kedua itu jumlah jam pelajarannya sebanyak 76 JP atau jam pelajaran. Di sini di bulan Januari sampai bulan Maret, dari bulan Januari sampai bulan Maret efektif belajarnya full, tidak ada hari libur dan tidak ada hari lainnya. Siswa masuk terus. Kemudian
di bulan April ini efektif belajar terdapat 4 minggu di bulan itu. Kemudian efektif belajarnya 3 minggu, tidak efektifnya 1 minggu. Kenapa ada 1 minggu? Karena pada tanggal 22 April pada tanggal 20 April sampai 22 April itu anak SMP melakukan ujian nasional. Jadi ada 1 minggu tidak efektif belajar. Kemudian di bulan Mei itu efektif belajarnya hanya 1 dari 4 minggu, dan 3 minggu tidak efektif karena di situ ada puasa dan lebaran, libur puasa dan libur hari raya atau lebaran. Selanjutnya di bulan Januari 5 minggu, terdapat 5 minggu dengan jumlah efektif belajarnya hanya 1 minggu dan tidak efektif 4 minggu. Karena di bulan Juni itu pada tanggal 1 Juni itu libur hari lahir Pancasila, tapi itu hari Senin, dan hari Selasanya tanggal 2 itu efektif belajar. Kenapa saya bilang itu efektif belajar? Karena siswa dan guru itu masih bisa ketemu dan masih bisa belajar, masih bisa jumpa. Jadi 4 minggu tidak efektif belajar itu terdapat UAS bagi raport genap dan penilaian semester. Jadi seperti yang saya bilang, jumlah jam pelajaran di semester 2 itu hanya 38. Di semester 1 40 jam pelajaran. Jadi setelah kita mengetahui jumlah jam pelajaran yang telah kita hitung di minggu efektif, barulah kita masukkan lagi ke program semesternya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tanda biru ini merupakan tanda efektif belajar. Kemudian yang warna biru sedikit gelap ini merupakan tanda siswa SMP melakukan ujian nasional. Warna hijau di bulan Mei ini merupakan hari libur puasa dan hari libur lebaran. Kemudian warna kuning ini merupakan tanda penilaian akhir semester, dan 3 minggu berwarna merah ini merupakan hari libur semester dan pembagian raport. Jadi tadi kan saya bilang sebanyak 36 jam pelajaran. Jadi di sini untuk 3.9 itu saya buat menjadi jam 4 jam pelajaran, karena di situ kajiannya membahas tentang perbandingan jumlah sifat dan jumlah orang. Nah, selanjutnya di 3.10, 4.11 dan 4.12, kenapa saya buat 8 jam pelajaran? Karena saya rasa untuk materi di sini kan membahas tentang materi teks deskriptif untuk menyatakan tentang orang. Saya rasa teks deskriptif ini memerlukan waktu yang sedikit agak lebih lama agar siswa mampu dan paham dengan teks tersebut, dengan KD tersebut. Jadi saya buat di sini 8 jam pelajaran. Selanjutnya ada 4 jam pelajaran untuk tindakan atau kejadian yang telah dilakukan, 6 jam untuk text recount, dan 4 jam menangkap makna pesan teks singkat atau notis, dan yang di terakhir ini 4 jam untuk menangkap makna lagu dan memahami fungsi unsur sosial dalam pesan lagu. Karena saya rasa materi lagu ini mudah, jadi 4 jam bagi saya cukup. Jadi jumlah jam di semester 2 ini sebanyak 36 jam pelajaran. Baiklah, setelah saya menjelaskan tentang program semester yang telah saya buat, saya akan menjelaskan lagi tentang program tahunan. Nah, di program tahunan ini saya masukkan kompetensi inti KI 1 sampai KI 4. Kemudian di sini masih dengan
mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 tahun 2019-2020. Di sini di semester 1, di sini di program tahunan terdapat kompetensi dasar, materi pokok, dan jumlah jam. Jumlah jamnya kita samain dengan program semester karena jumlah jam saya hitungnya sama dengan di minggu efektif yang telah saya hitung kemarin. Jadi di sini sama di program semester di program tahunan di semester pertama jumlah jam pelajarannya juga 40 dan jumlah jam pelajaran di semester 2-nya 36. Di sini di program tahunan semester 1 yang masuk dalam semester 1 itu dimulai dari 3.1.1 sampai 3.8. Kemudian di semester 2 itu dimulai dari 3.9 sampai 3.15. Baiklah, saya rasa sekian penjelasan tentang prota dan prosem. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan ketidakjelasan dalam menjelaskan materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.